Soal yang pertama, solusi dari pertidaksamaan ini adalah. Nah, jadi kita bisa melakukan, kita uji aja jawabannya ini, A, B, C, D, E. Misalnya, jawaban yang A itu X-nya lebih dari 2. Ya, kalau lebih dari 2, berarti kita boleh ambil X-nya 3. Kalau kita ganti ke pertidaksamaannya, berarti 2 dikali 3, ya, ganti X-nya dengan 3, dikali 3 ditambah 1, 4. Lebih dari 3 ditambah 1, 4, dikali 2 tambah 2, 3 tambah 2, 5. 2 kali 3 kan 6, dikali 4, 24. Lebih dari 20. Nah, ini benar. Maka jawaban yang X-nya lebih dari 2, ya, berarti kemungkinan benar. Jadi yang A betul, ya. Kemudian yang D juga, yang E juga, karena X-nya lebih dari 1, artinya boleh 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. B dan C, ya. Min 1 sampai 2 X-nya. 3 nggak ikutan, berarti salah. Yang C, min 2 sampai 1, 3-nya nggak ikutan, salah juga. Nah, tinggal kita uji apakah jawaban D dan E itu memenuhi, ya. Coba, kalau kita lihat yang E, X-nya lebih dari 1, berarti kita boleh ambil X-nya 2, ya kan? Nah, kita ganti di sini X-nya 2. Jadi 2 dikali 2, dikali 2 tambah 1, 3, ya. Lebih dari 2 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 4. Nah, ini 4 dikali 3, 12. Lebih dari 12. Nah, ini kan pernyataan salah, ya kan? Harusnya sama dengan. Nah, sehingga jawaban E ini salah. Nah, tinggal kita punya pilihan antara A dan D. Kalau seandainya X-nya kurang dari min 1 bernilai benar, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Misal, X-nya kurang dari 1, kita ambil X-nya sama dengan min 2. Nah, kita ganti ke pertidaksamaannya. 2 dikali min 2 dikali min 2 tambah 1, langsung aja ya. Min 2 tambah 1, min 1. Lebih dari ini, min 2 tambah 1, min 1, dikali min 2 tambah 2, 0. 2 kali min 2, min 4 kali min 1, 4 ya. Lebih dari min 1 kali 0, 0. Nah, ini pernyataan betul. Nah, sehingga X-nya kurang dari min 1 itu dia memenuhi. Kalau begitu, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau kita pakai, kita uji masing-masing jawaban. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya dengan cara ya. Pertama, 2X, ya. X tambah 1, kita bawa ini ke ruas kiri, ya. Ruas kanannya kita jadikan 0 gitu ya. X tambah 1 dikali X tambah 2 lebih dari 0, kan gitu. X tambah 1-nya kita faktorkan. Nah, sehingga yang tersisa apa? 2X sama X plus 2. Jadi ini kita tulis 2X. Nah, ini tandanya kurang, ya kita kurangkan. X tambah 2. Lebih dari 0. X tambah 1, ya kan? 2X dikurang X. X. Ini negatif. Dikali positif ya negatif ya, lebih dari 0. Nah, sehingga pembuat 0-nya berapa? X sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 2. Kalau kita buat dalam bentuk garis bilangan, ini kan min 1, ini 2. Nah, kita uji masing-masing titik. Misalnya, di titik tengah ini antara min 1 dan 2 itu kan ada angka 0. Kalau kita uji X-nya 0, nah kita ganti aja ke sini. Kalau X-nya 0, berarti 0 tambah 1, 1 ya. 0 dikurang 2, min 2, lebih dari 0. Jadi 1 dikali min 2 itu kan min 2 lebih dari 0. Salah kan? Berarti di sini negatif ya hasilnya. Nah, pasti di sini positif. Ya, karena dia selang-seling, ini juga positif. Nah, gitu. Nah, pertidaksamaan kita ini itu lebih besar dari 0. Artinya apa? Positif. Ya, berarti yang positif yang mana? Nah, daerah setelah 2. Ya, kemudian sebelum min 1. Sehingga kita bisa menuliskan
Solusinya adalah X-nya lebih dari 2 atau X-nya kurang dari min 1. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat ya yang D ya. Oke. Soal kedua, banyaknya penyelesaian real dari persamaan ini adalah. Nah, teman-teman harus ingat sifat dari logaritma. Kalau seandainya ada A log B ditambah A log C, ini sama saja dengan A log B-nya dikalikan dengan C. Ya, ingat di sini basisnya atau bilangan pokoknya harus sama. Nah, kalau tidak ditulis bilangan pokok, berarti itu adalah 10. Karena sudah umum digunakan, ya nggak ditulis, ya kan? Log 10, ini kan nilainya 1. Sebenarnya ada 10 di sini, ya. Sama kayak gini juga, akar dari 4, itu kan 2. Sebenarnya di sini ada angka 2. Karena sudah umum digunakan, ya tidak ditulis lagi, gitu ya. Memang sudah ketentuan seperti itu. Baik. Berarti ini kita kalikan aja logaritma dari X kuadrat tambah 1 dikali X kuadrat tambah 2. Sama dengan logaritma dari X kuadrat ditambah 3. Nah, ini kan boleh dicoret ya. Dan ini kita kalikan. Jadi X kuadrat dikali X kuadrat adalah X pangkat 4. Ya, X kuadrat dikali 2 adalah positif 2X kuadrat. Ditambah 1 dikali X kuadrat ditambah 1 kali 2, 2. Ini kita bawa ke ruas kiri ya. Min X kuadrat min 3 sama dengan 0. Nah, ini kan habis ya, saling menghilangkan. Jadi X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat, positif 2 dikurang 3, negatif 1, sama dengan 0. Kalau seandainya kita tulis kayak gini, X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat, ya, ditambah 1, gitu, maka di sini harus kita kurangkan dengan 2, ya nggak? Supaya kembali ke min 1. Kita tidak mengubah nilai, cuman mengubah bentuknya saja, gitu ya. Supaya kita bisa memfaktorkan ini. Nah, ini, ya. Bentuknya apa? Ya, X kuadrat ditambah 1 dikali dengan X kuadrat tambah 1, ya. Maka kita kurang 2 di sini ya, sama dengan 0. Bentuk ini, ya, X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat tambah 1, ini dia. Ya, tujuan kita buat seperti ini ya, supaya kita mudah memfaktorkannya gitu ya. Nah, ini kan kalau kita kalikan ya kuadrat jadinya. Ya kan? Sama dengan 2. Kemudian, kalau kita ingin menghilangkan kuadrat, jadi X kuadrat tambah 1, maka ruas kanannya harus kita kasih akar. Dan jangan lupa di sini plus minus. Ya. Gitu ya. Kemudian, X kuadrat sama dengan plus minus akar 2. Ini kita bawa ke kanan dikurang 1. Ingat, kalau bilangan yang dikuadratkan itu tidak pernah menghasilkan bilangan negatif, ya kan? Misal, X kuadrat ini sama dengan 4, maka X-nya adalah plus minus akar dari 4. Tetapi X kuadrat itu tidak pernah menghasilkan bilangan negatif. Nah, ini tidak ada, gitu. Ya, kalau kita bicara bilangan real gitu ya. Nah, maka kita ambil yang positifnya aja. Jadi X kuadrat sama dengan positif akar 2 dikurang 1. Negatifnya kita tidak ambil, karena itu bukan bilangan real. Nah, sehingga kalau kita mau cari X-nya gimana? Kita tarik akar lagi. Akar dari akar 2 kurang 1. Jangan lupa plus minus. Ya. Nah, sehingga artinya apa? Di sini X-nya ada 2. Yang pertama, positif akar 2 kurang 1, dan yang kedua, negatif dari akar 2 kurang 1. Sehingga banyaknya penyelesaian realnya adalah 1, 2. Kita pilih jawaban yang C. Ya, nah, semoga bisa dipahami ya. Soal ketiga, misalkan X dan Y berturut-turut adalah determinan dari matriks ini dan ini. Jika X tambah Y sama dengan 3, maka jumlah semua A yang mungkin adalah. Jadi, kalau ini kita determinankan,
itu adalah nilai dari X-nya. Ini nilai dari Y, ya. Ingat kalau determinan itu, kalau kita misalkan kita punya matriks P, Q, R, S, maka determinannya adalah kita kalikan P dengan S, kemudian kurangkan dengan Q kali R. Maka X itu, ya determinan ini kan A dikali A tambah 1 dikurang, ya min 1 kali min A, gitu ya. Sehingga X sama dengan A kuadrat ditambah A min 1 dikali min A. Jadi A ya, kemudian kalikan negatif, kembali lagi ke negatif. Sehingga X-nya sama dengan A kuadrat. Kemudian Y, determinan dari ini, berarti A kuadrat dikurang 2 kali A tambah 2. Kita kalikan ke dalam, ya, A kuadrat dikurang 2A kurang 4. Atau nilai Y-nya sama dengan, oh sudah ya, sudah sederhana. Kemudian, X tambah Y-nya sama dengan 3. X-nya adalah A kuadrat, dan Y-nya adalah A kuadrat dikurang 2A kurang 4, sama dengan 3. Ya kan? Nah, kemudian 2A kuadrat dikurang 2A dikurang 4. Nah, ini kita bawa ke ruas kiri, dikurang 3 sama dengan, ya, sama dengan 0. Jadi 2A kuadrat dikurang 2A kurang 7 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Biasanya kan kita menulis persamaan kuadrat dalam bentuk X ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka jumlah semua nilai X yang mungkin itu adalah X1 tambah X2, yaitu min dari B per A. Jadi, min koefisien dari X dibagi dengan koefisien X kuadrat. Nah, kalau begitu, di sini kan A, berarti A1 ditambah A2 sama dengan koefisien dari A. Ya, tapi kita kasih negatif. Jadi, negatif dari koefisien A-nya adalah min 2 per, ya, koefisien yang kuadrat adalah 2. Jadi, ini kan 2 ya, 2 per 2, yaitu 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Kita teruskan ke soal yang keempat. Jika suatu bilangan bulat tak 0 dan berbeda, X, Y, dan Z memenuhi ini, kita tulis 2X dikurang 3Y dibagi 2Y ditambah Z. Sama dengan ini kan, 2018 dibagi 2019. Nah, ini kalau kita kalikan A, di sini juga harus kalikan A. Sehingga apa? 2X dikurang 3Y, kita bisa nyatakan 2018 A, dan 2Y ditambah Z sama dengan 2019A. Lanjut, X dikurang Z per Y sama dengan 2018 per 2019. Ini kita kalikan B, ini juga harus kali B. X dikurang Z sama dengan 2018B, Y sama dengan 2019B. Kemudian 2Y per X sama dengan 2018 per 2019, kalikan dengan C. 2Y sama dengan 2018C, dan X sama dengan 2019C, gitu ya. Kemudian, kalau kita anggap ini persamaan 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4, 5, 6. Kita arahkan ke pertanyaan soal, ya kan? Nah, coba kita perhatikan persamaan 4, 5, dan 6. Ya. Nah, kita ingin mengarahkan ke X tambah Y ditambah Z. Nah, ini kan sudah ada 2Y ditambah Z, kemudian Y, kemudian X. Supaya 2Y-nya jadi Y, maka persamaan 4, ya kan, kita kurangkan dengan persamaan 5. Ya enggak? Nah, ini Z dan X-nya sudah aman ya, kita tambahkan dengan persamaan 6, gitu ya. Nah, persamaan 4, 2Y ditambah Z dikurang persamaan 5, 2019, dikurang Y ya. Dikurang Y ditambah persamaan 6 tambah X sama dengan, ya, persamaan 4 tadi 2019A dikurang persamaan 5
2019B ditambah dengan persamaan 6 ya. 2019C. Nah, 2Y dikurang Y kan Y ya. Y. Kemudian di sini ditambah Z, ditambah X. Sama dengan 2019, kita faktorkan. Ya, di sini A, kemudian negatif B ditambah C, gitu ya. Nah, ini kan boleh kita tulis kayak gini. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2019 A min B tambah C, gitu ya. Lanjut. Kita akan mengarahkan ke sini lagi. X dikurang Y ditambah Z. Nah, coba kita perhatikan persamaan 1, 2, 3. Di sini kan ada 2X, di sini ada X. Supaya jadi X berarti persamaan 1, kita kurangkan dengan persamaan 2, ya kan? Kemudian, di sini ada min 3Y, di sini ada 2Y. Kita menginginkan min Y. Jadi min 3Y kita tambahkan 2Y, kan jadinya min Y. Berarti kita tambahkan dengan persamaan ketiga. Jadi 2X dikurang 3Y sama dengan 2018. Oh, bukan kayak gitu ya. Kita tambahkan dulu persamaannya. Persamaan 1, 2X dikurang 3Y dikurang persamaan 2, X dikurang Z, ya, ditambah dengan persamaan 3, yaitu 2Y, sama dengan persamaan 1 tadi nilainya 2018A, ya, dikurang persamaan B, persamaan 2, 2018B, ditambah persamaan 3, 2018C. 2X dikurang X, X kan? Kemudian, min 3Y ditambah 2Y, min Y. Ini negatif kali negatif Z, jadinya positif Z, ya kan? 2018, kita faktorkan A dikurang B ditambah C. Sehingga pertanyaan soal, X ditambah Y ditambah Z dibagi X dikurang Y tambah Z sama dengan, ini kan sudah kita dapatkan, nilainya adalah 2019 A min B tambah C per, ya, X min Y tambah Z ini dia, 2018 A min B tambah C. Nah, ini kita coret. Nah, coret, sehingga yang tersisa apa? Iya, 2019 per 2018. Nah, itu jawabannya. Sehingga kita pilih yang E. 5. Nilai dari limit ini adalah, baik, kita sederhanakan bentuk yang dalam tanda akar. Jadi limit X mendekati 4 dari akar. Nah, X itu kan boleh kita buat gini kan, akar dari X tapi kita kuadratkan, ya. Akar dari X kuadrat, ini kita tulis di depan aja, dikurang 4 akar X tambah 4. Boleh kan? Ya, per akar dari X dikurang 2. Nah, ini sebenarnya kita bisa faktorkan. Kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 4. Kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Berapakah bilangan itu? Iya, min 2 dan min 2. Nah, sehingga limit X mendekati 4 dari akar, ini sudah kita cari faktornya, yaitu akar X dikurang 2, gitu ya. Kemudian kalikan dengan akar X min 2 per akar X min 2. Atau limit X mendekati 4, bagi yang sudah paham ya langsung aja ya. Ini kita buat dalam bentuk tanda kuadrat. Dikurang 2 kuadrat. Ya kan? Karena ini sama. Per akar dari X min 2. Limit X mendekati 4. Nah, kalau kita kuadratkan, maka akarnya boleh hilang, ya kan? X dikurang 2 per X dikurang 2. Nah, ini kan sama, berarti nilainya 1. Jadi limit X mendekati 4 dari 1. Nah, ini kan limit konstanta. Jadi kalau ada bentuk limit X mendekati A, katakanlah gitu ya, dari suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta. Berarti ini hasilnya adalah 1.
1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Kita teruskan ke soal yang ke-6. Jika P dan Q keduanya adalah bilangan real yang memenuhi persamaan ini, nilai dari 3PQ adalah. Jadi kalau seandainya kedua persamaan itu kita jumlahkan, ya. Ini Q kuadratnya 3Q tambah 5. Ini kita jumlahkan, sehingga kita akan dapatkan P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 3P ditambah 3Q ditambah 10, ya kan? P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 3 kali P ditambah Q tambah 10. Kalau seandainya kita kurangkan, P kuadrat sama dengan 3P ditambah 5. Dan Q kuadrat 3Q tambah 5. Kurangkan. P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan 3P dikurang 3Q. Ya kan, 5 kurang 5, 0 ya. Ini kita faktorkan, jadinya apa? P tambah Q, P kurang Q. Nah, 3-nya kita faktorkan, 3 dikali P min Q. Ini kan bisa kita habiskan, sehingga nilai dari P tambah Q sama dengan 3. Nah, kita substitusikan ke sini. Jadi, P kuadrat ditambah Q kuadrat, ini hasilnya adalah 3 dikali P tambah Q. P tambah Q-nya langsung ganti dengan 3 ya, tambah 10. 3 kali 3, 9 tambah 10 berarti 19. Nah, ingat teman-teman, seandainya kalau P ditambah Q kita kuadratkan, ini hasilnya adalah P kuadrat ditambah, ya, Q kuadrat ditambah 2PQ. Kalau kita ingin menyatakan P kuadrat tambah Q kuadrat saja, berarti P ditambah Q kuadrat, ini kita pindah ruas ke ruas kiri, dikurang 2PQ, sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, kita ganti ke sini. P ditambah Q kuadrat, dikurang 2PQ, sama dengan 19. P tambah Q-nya sudah kita dapatkan, yaitu 3. Kemudian kuadratkan, dikurang 2PQ. Nah, di sini kan sudah muncul PQ-nya, ya kan? Sama dengan 19. Sehingga min 2PQ sama dengan 19 dikurang 3 kuadrat kan 9 ya. Dikurang 9. Min 2PQ sama dengan 10. Sehingga nilai PQ sama dengan 10 bagi min 2, yaitu min 5. Nah, pertanyaan soal itu kan 3 kali PQ. Jadi 3 kali PQ ya 3 dikali min 5. Berapa? Min 15. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal ke-7 diketahui M, N, dan K adalah bilangan real sehingga memenuhi sistem persamaan ini. Nilai dari 5M per 5 pangkat N adalah, nah ini pertanyaannya kan kita bisa buat gini ya. 5 pangkat M dikurang N. Kan ada sifat pemangkatan kalau A pangkat M per A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M dikurang N. Gitu ya. Kemudian sistem persamaannya kita modifikasi ya. Jadi 5 pangkat M dikurang 2N dikurang K. Akar itu adalah pangkat setengah. Jadi kita pangkatkan dengan setengah. Ini kurang jelas tulisannya. Jadi 5 pangkat M dikurang 2N dikurang K, kemudian pangkatkan dengan setengah. Ya, sama dengan 25 itu adalah 5 pangkat 2. Nah, sehingga kita bisa ambil pangkatnya saja. Nah, yang ini harus sama dengan pangkat yang di kanan. Jadi M dikurang 2N dikurang K dikali setengah ya, sama dengan 2. Nah, ini kita kali silang. M dikurang 2N dikurang K sama dengan 4. Kemudian, sistem persamaan yang kedua, 25 itu kan 5 pangkat 2. Kemudian pangkatkan lagi dengan N plus K. Sama dengan 5. 5 itu kan 5 pangkat 1. Ya kan? Sehingga, yang ini sama dengan 1. Jadi 2N plus K sama dengan 1. N plus K-nya sama dengan setengah. Nah, kita tambahkan aja ke sini. N di sini ditambah K ya, sama dengan setengah. Ini M min 2N ditambah N.
Iya, min N kan? Min K ditambah K, 0. 4 ditambah setengah. Nah, ini kan sudah mengarah ke pertanyaan soal. Sehingga, kalau 5 pangkat M dikurang N, sama dengan 5 pangkat 4 ditambah setengah. Dan ada sifat satu lagi yang teman-teman harus pahami, yaitu kalau seandainya A pangkat M ditambah N, ini sama saja dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat setengah. 5 pangkat 4 itu berapa nilainya? 25 kali 25 ya. 625. 5 pangkat setengah adalah akar 5. Sehingga jawabannya adalah yang E. Soal ke-8, diketahui barisan aritmatika dengan rumus jumlah N suku pertamanya adalah Sn, N kuadrat dikurang 6N. Beda dari barisan tersebut adalah, nah, cara cepatnya. Kalau kita punya rumus Sn sama dengan Pn kuadrat ditambah Qn, maka beda atau B sama dengan 2 kali P. Ya, dalam hal ini, P kita bernilai 1, ya kan? Koefisien dari N kuadrat. Q-nya adalah min 6. Sehingga bedanya 2 dikali 1, sama dengan 2. Yang D. Nah, atau kalau kita mau gunakan konsep dasarnya, boleh juga. Ya, Sn, ya, kalau kita cari S1, berarti tinggal kita substitusikan N-nya 1, ya kan? 1 kuadrat dikurang 6 kali 1. 1 dikurang 6, min 5. Ya kan? Kalau S2, berarti apa? 2 kuadrat dikurang 6 kali 2. 4 dikurang 12, yaitu min 8. Nah, rumus suku ke UN itu sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1. Nah, ingat, jumlah suku pertamanya itu tidak lain adalah U1-nya, ya kan? Nah, kalau kita ingin menentukan U2, berarti di sini tinggal ganti N-nya dengan 2. S2 dikurang S1 kan? S2-nya min 8. S1-nya adalah min 5. Sehingga U2-nya adalah min 8 ditambah 5, yaitu min 3. Sedangkan beda itu adalah UN dikurang UN kurang 1. Kita bisa hubungkan dengan U2, kalau N-nya 2 ya, U2 dikurang U1. U2-nya berapa? Min 3. Dikurang U1-nya berapa? Min 5. Jadi min 3 tambah 5, ya kan? Min 3 tambah 5 adalah 2. Nah, hasilnya sama saja. Kalau teman-teman sudah paham konsep dasarnya, ya silakan pakai rumus cepat, ya. Kita teruskan ke soal yang ke-9. Bila bilangan X dan Y adalah bilangan-bilangan asli, sehingga 2 pangkat X dikali 9 pangkat Y adalah faktor dari 116.640. Nilai terbesar dari X tambah 2Y adalah, jadi kita cari faktor dari 116.640. Nah, faktornya itu adalah 2 dan 9. Nah, kalau kita bagi 2, ini hasilnya berapa? Ya, ini kalau dibagi 2, 640 bagi 2 kan 320 ya. 116 bagi 2, 58. Bagi 2 lagi, ya. 320 bagi 2 adalah 160. 58 bagi 2, 29 ya. Lanjut, bagi 2. Kita dapatkan 14.580. Bagi 2 lagi, ya, dapat 7.290. Dibagi 2,
dapatnya 3645. Bagi 2. Oh, nggak bisa ya. Ini sudah tidak bisa dibagi 2 karena bukan bilangan genap. Iya, kemudian selanjutnya adalah bagi 9. Kalau ini kita bagi 9, dapatnya adalah 405. Kemudian 405 bagi 9, dapat 45. 45 bagi 9, dapat 5. Nah, selesai sudah. Berarti kita bisa membuat bilangan 100.000, 16.000 ya. 116.640 itu sama dengan 2-nya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5 kita kalikan dengan 1, 9-nya 3 kali ya, 9 pangkat 3, kemudian kali 5. Nah, di soal ini nilai dari bilangan ini itu kan 2 pangkat X dikali 9 pangkat Y, ya kan? Dikali 5. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa nilai X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 3. Pertanyaan soal, X ditambah 2Y. X-nya 5 ditambah 2 dikali 3. 5 ditambah 6, 11. Sehingga jawabannya yang B. Soal terakhir, pernyataan, jika Anda lolos Undip, maka semua keluarga Anda senang. Ekuivalen dengan, nah di sini kita misalkan ini adalah P ya, ini adalah Q. Karena dia menggunakan kata maka, berarti itu implikasi ya kan. Maka ekuivalensi dari P maka Q ya, itu sama dengan yang pertama negasi P atau Q. Yang kedua, negasi Q, maka negasi P. Coba kita lihat, kita buat dalam bentuk kalimat. Negasi P, Anda lolos Undip, berarti negasinya adalah, ya, Anda tidak lolos Undip atau Q, atau keluarga Anda, atau semua keluarga Anda senang. Nah, sudah kelihatan ya jawabannya yang A gitu ya. Coba kalau kita buat kalimat untuk ekuivalensi yang kedua. Negasi Q. Semua keluarga Anda senang. Nah, negasi dari kata semua itu adalah beberapa atau ada ya. Berarti ada atau beberapa ya. Beberapa keluarga Anda tidak senang. Di sini menggunakan implikasi berarti maka negasi P. Anda tidak lolos Undip. Anda tidak lolos Undip. Nah, yang D ini hampir betul ya, karena dia tidak menggunakan kata ada atau beberapa. Ini masih kata semua. Sedangkan negasi dari kata semua adalah ada atau beberapa. Gitu ya. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.